Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Islam aqidah wa bil Qur'ani imamah wa hikmah wa bi Muhammadin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah wa ja'ala Indonesia daulatan mustaqillah bi Pancasila falsafah minas Sabang ilal Merauke wilayah amma ba'du. Puji syukur hanyalah milik Allah semata, Tuhan Maha Pengasih tak pilih kasih, Maha Penyayang tak pernah sayang. Atas berkat curahan nikmatnya, alhamdulillah kita masih diperkenankan pada hari ini untuk senantiasa belajar mengenai esensi Al-Quran. Perkenalkan, nama saya Raihan Asy'arihi dari kelas KPI 5D. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan mencoba memaparkan materi esensi Al-Quran yang berkaitan dengan masyarakat yang baik. Masyarakat secara terminologi berasal dari bahasa Arab, yaitu syaraka yusyarriku musyarrakah, yang memiliki arti adalah persekutuan. Sedangkan di dalam bahasa Inggris, masyarakat lebih lazim dikenal dengan istilah society. Sedangkan menurut istilah, masyarakat adalah kumpulan sekalian banyak individu kecil yang terikat oleh satu satuan, baik itu adat maupun ritual. Seorang ahli Kuncaraningrat menjelaskan, masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul atau berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Nah, setelah kita mengetahui daripada definisi atau tahrif dari masyarakat itu sendiri, kemudian mari kita identifikasi seperti apa sih ciri-ciri masyarakat. Yang pertama, terdiri daripada kumpulan individu. Jadi ketika ada kumpulan individu, maka disitulah adanya suatu komunitas atau lazim dikenal dengan masyarakat. Yang kedua, ada interaksi antara sesama anggota dari masyarakat. Sebagai makhluk yang sosial, kita tidak bisa dilepaskan dari adanya interaksi, karena ketergantungan antara satu individu dengan individu lainnya yang mengharuskan kita untuk memenuhi kegiatan sehari-hari kita. Yang kedua, menempati wilayah dengan batas-batas tertentu. Jadi yang disebut dengan masyarakat itu ada wilayahnya, ada cakupan geografisnya yang ditentukan oleh batas-batas tertentu. Contohnya dibatasi oleh wilayah RT atau rukun tetangga, atau wilayah RW atau rukun warga, atau masyarakat yang dibatasi oleh wilayah dusun. Bisa ada masyarakat yang dibatasi oleh wilayah desa dan lain hal. Kemudian ciri masyarakat yaitu adanya adat istiadat ataupun ketergantungan. Kemudian adanya identitas bersama. Dan yang paling jelas harus memiliki tujuan yang sama. Sedangkan untuk masyarakat Islam memiliki pengertian yang lebih khusus. Islam sebagai sebuah keyakinan atau ideologi atau pandangan hidup yang berkembang di masyarakat, sehingga masyarakat Islam menempati dimensi agama atau keyakinan dalam sebuah masyarakat. Masyarakat Islam adalah kelompok manusia yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, atau perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan agama, yaitu agama Islam itu sendiri.
Materi selanjutnya adalah beberapa tinjauan Al-Quran tentang manusia. Yang pertama, berdasarkan hubungan atau pergaulannya atau peribadahannya. Yang pertama dikenal dengan istilah hablum minallah atau hubungan transendental antara makhluk dengan Khalik. Allah Jalla Jalaluhu sang pencipta. Allah sebagai Al-Khaliq menciptakan kita makhluk. Nah, hubungan antara makhluk dengan Khaliq disebutlah dengan istilah hablum minallah atau ibadah transendental atau ibadah mahdhah atau bisa disebut juga sebagai hubungan vertikal antara makhluk dengan Khaliq Allah sang pencipta. Kemudian tatkala Allah menciptakan makhluk, bukan hanya satu makhluk saja, tapi ada makhluk yang lainnya, atau lazim dikenal dengan istilah hubungan horizontal antara makhluk dengan makhluk. Bisa juga disebut sebagai ibadah sosial atau ibadah ghair mahdhah. Itu yang pertama. Yang kedua, berdasarkan kedudukannya. Sungguh luar biasa manusia ini. Karena di dalam nas Al-Quran surat Al-Isra ayat 70, Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan derajat manusia dibanding dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Laqad karamna bani Adam. Sesungguhnya kami telah memuliakan Bani Adam. Kemudian di ayat lain, misalkan di surat At-Tin, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad sungguh khalaqna, kami menciptakan anas manusia fi ahsani taqwim, dalam rupa atau wujud yang sangat sempurna. Yang ketiga, manusia sebagai makhluk sosial. Di dalam Al-Quran ayat 13, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, sungguhnya kami telah menciptakan dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian dipersatukan dalam bangsa-bangsa dan suku-suku, lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Inilah ayat yang menjelaskan esensi daripada manusia sebagai makhluk sosial. Setelah kita mengetahui yang pertama ta'rif atau definisi daripada masyarakat, yang kedua kita mengetahui apa sih masyarakat Islam, ketiga mengetahui akan esensi atau tinjauan Al-Quran mengenai manusia, selanjutnya adalah ciri-ciri masyarakat yang baik. Yang pertama, masyarakat yang baik itu disatukan dengan ikatan tali agama Allah atau lazim dikenal dengan tauhidullah. Konsep tauhidullah ini menjadi bagian terpenting. 124.000 nabi, 313 rasul diutus ke muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyampaikan ajaran tauhidullah atau beriman kepada Allah. Di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan daripada Allah menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, hanya semata untuk beribadah kepada Aku. Kemudian di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillah, dan berpegang teguhlah kepada tali agama Allah. Itu yang pertama, ciri masyarakat yang baik adalah konsep tauhidullah. Selanjutnya adalah prinsip persamaan atau musawah. Sesungguhnya kita itu di hadapan Allah itu sama saja. Mau dia orang Sumatera, mau dia orang Jawa, sama. Kemudian mau dia laki-laki, mau dia perempuan, di hadapan Allah sama. Mau dia orang Barat, mau dia orang Timur, di hadapan Allah sama.
ada konsep musyawarah. Akan tetapi ingat, ada karakteristik atau ada hal yang menjadi pembeda antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Apakah itu? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di sisi Allah adalah ketakwaannya. Apakah itu takwa? Imtisal al-awamillah wa jitinabu nawahi, menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillah haitsu ma kunta." Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Wa atbi syai'atal hasanata tamhuha. Iringilah keburukan dengan kebaikan yang dapat menghapusnya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Itu tadi konsep musawwah atau persamaan. Kemudian ada konsep masyarakat yang baik itu adalah bermusyawarah. Ketika ditimpakan oleh problem atau persoalan, maka seyogianya atau sejatinya diselesaikan dengan cara bermusyawarah. Wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarahlah di dalam setiap urusan. Kemudian ciri daripada masyarakat yang baik selanjutnya adalah konsep tafamuh ataupun toleransi. Jadi mesti kita menghargai perbedaan-perbedaan, baik itu perbedaan pendapat hingga perbedaan agama pun mesti kita hormati. La ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam beragama. Yang ada adalah apa? Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Disinilah konsep daripada toleransi atau tafamuh. Kemudian yang selanjutnya ciri masyarakat yang baik itu adalah apa? Ummatun wasatun, atau masyarakat penengah. Masyarakat penengah itu adalah apa? Tidak menjadi masyarakat yang radikal maupun masyarakat yang liberal, apalagi sekular. Tapi masyarakat yang berada di tengah itu, menjadi penengah itu ummatun wasatun, sebagai apa? Sebagai penegak keharmonisan yang berada di tengah, agar dilihat oleh semua pihak dan segenap penjuru, atau lazim dikenal dengan Islam wasatiyah atau Islam yang moderat. Mungkin itulah daripada ciri-ciri daripada masyarakat yang baik. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan mengenai konsep Al-Quran atau esensi Al-Quran tentang masyarakat yang baik. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.